Halo penonton Love Indonesia yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya, amin. Elkan Bagot putuskan untuk tampil membela timnas Indonesia di Piala AFF Kans di Liga Inggris tertutup. Elkan Bagot akhirnya memilih setuju untuk bergabung dan membela timnas Indonesia. Elkan Bagot pun langsung dipilih Sintayong ke dalam skuad timnas Indonesia yang dijadwalkan akan melakoni training camps atau TC di Turki. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Iya, keputusan Elkan yang akhirnya setuju untuk menjadi warga negara Indonesia dan bergabung bersama timnas Garuda memang menjadi kejutan. Sebelumnya, beberapa kali Elkan mengabaikan panggilan timnas dengan alasan kekhawatirannya terhadap pandemi COVID-19. Namun banyak spekulasi muncul dari para pengamat sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah Tommy Welly atau yang biasa disapa dengan sebutan Bung Towel. Dalam akun YouTube-nya, Bung Towel menyebutkan bahwa sudah sewajarnya Elkan menolak panggilan timnas. Ia berpendapat bahwa pemain berusia 19 tahun itu berpikir tentang karirnya ke depan. Pengamat sepak bola asal Bandung tersebut menyebutkan bahwa Elkan Bagot bakal kehilangan kansnya untuk bermain di Liga Inggris jika melakoni debut bersama timnas Indonesia. Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh para pecinta bola Indonesia dan PSSI. Jika Elkan Bagot bermain untuk timnas Indonesia, maka dirinya akan menjadi pemain non-Eropa, kata Bung Towel dilansir dari laman resmi YouTube-nya di video berjudul Sekjen PSSI Jangan Asbun. Hal itu akan berpengaruh pada mimpi besarnya, yaitu bermain di jenjang lebih tinggi atau bermain di Liga Inggris. Aturan di sana akan membuat dia sulit menembus Liga Inggris, lanjut pria yang juga menjadi komentator sepak bola tersebut. Elkan yang berusia 19 tahun telah bermain reguler untuk timnya di kasta ketiga Inggris sekarang, yaitu Ipswich Town. Sudah jelas memiliki mimpi untuk bermain di Liga Premier Inggris, kasta tertinggi sepak bola negeri matahari terbit. Dan memang Liga Inggris mewajibkan pemain dari negeri lain untuk memiliki ranking FIFA minimal 70 dalam 2 tahun terakhir. Sedangkan peringkat timnas Indonesia dalam 2 bahkan 5 tahun terakhir tak pernah bisa beranjak dari 100 besar. Berkaca pada hal itu, seperti apa yang dikatakan Bung Towel, sudah jelas Elkan bakal kesulitan untuk dapat bermain di Liga Inggris jika melakoni laga untuk timnas Garuda yang tercatat pada FIFA Matchday. Namun ada sebuah privilege yang sebenarnya dimiliki oleh pemain kelahiran Thailand yang memiliki darah Indonesia dan Inggris tersebut. Adanya regulasi pemain homegrown di Liga Inggris akan membuka kesempatan bagi Elkan untuk dapat tampil di sana. Regulasi pemain homegrown mewajibkan seluruh klub Liga Inggris untuk mendaftarkan 8 pemain homegrown dari 25 kuota pemain yang didaftarkan untuk kompetisi Liga Inggris. Dilansir dari laman resmi Premier League, regulasi pemain homegrown adalah pemain berusia 21 tahun atau lebih yang saat dia berusia 15 hingga 21 tahun telah bermain selama 3 tahun di daratan Britania Raya. Asal negara sang pemain pun tak mesti Inggris, boleh dari mana saja, tak melihat ranking FIFA. Yang terpenting selama 3 tahun pernah bermain di akademi ataupun tim senior klub-klub Inggris atau Wales. Dan Elkan adalah pemain yang sejak berusia 17 telah bermain di Ipswich Town di kasta ketiga Inggris. Artinya tinggal 1 tahun lagi bagi Elkan bermain di sana untuk memastikan dirinya terdaftar sebagai pemain homegrown dan mendapatkan hak istimewanya. Contoh paling nyata dari hak istimewa pemain homegrown tersebut adalah kiper timnas Filipina yang bermain di Liga Inggris musim 2017 hingga 2018, yaitu Neil Etheridge. Neil yang berstatus sebagai pemain homegrown berhak tampil di Liga Inggris meskipun timnas Filipina saat itu tak masuk ke dalam 70 besar ranking FIFA. Mungkin hal tersebut adalah jawaban dari tanda tanya besar mengapa Elkan akhirnya mau tampil bersama Merah Putih setelah sekian lama menolak. Dalam kasus Tottenham Hotspur, Eric Dier tidaklah dihitung sebagai pemain homegrown meskipun dia berpaspor Inggris. Hal itu dikarenakan saat muda, Dier mengenyam akademi di luar Inggris, tepatnya di Portugal bersama Sporting CP. Justru pemain seperti Paul Pogba dan Romelu Lukaku masuk dalam kategori pemain homegrown karena telah bermain sepak bola di Inggris sejak usia 16 tahun. Konsekuensi dari FA untuk tim Inggris yang tidak mematuhi aturan tersebut adalah dibatasinya jumlah pemain yang mereka daftarkan. Dari 25 kuota, mereka hanya bisa mendaftarkan 17 pemain. Hal tersebutlah yang membuat beberapa tim Inggris kelabakan dan mengakali peraturan tersebut.
Salah satunya Manchester United. Setan Merah rela merekrut kiper tua hanya untuk memenuhi kuota pemain homegrown, yaitu Lee Grant dan Tom Heaton. Angelino adalah salah satu pemain yang paling merasakan dampak negatif dari peraturan tersebut. Di tahun 2019, pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut direkrut Manchester City dari PSV hanya untuk memenuhi kuota pemain homegrown. Hasilnya di musim tersebut, Angelino hanya diberi kesempatan bermain sebanyak 6 kali untuk The Citizen. Di musim berikutnya, pemain berusia 24 tahun tersebut akhirnya memilih untuk hengkang ke RB Leipzig dan menjadi pemain andalan di sana. Klub-klub yang mampu mempromosikan para pemain akademi mereka secara reguler ke tim utama akan lebih mudah untuk berhadapan dengan peraturan homegrown ini. Arsenal adalah contohnya. Sejak bermusim-musim lalu, tim asal London ini sudah sering memenuhi kuota 25 pemainnya dengan nama-nama dari jebolan akademi mereka. Di musim ini, nama-nama seperti Ainsley Maitland, Neil Hector Bellerin, Joe Willox, Eddie Nikita, dan Bukayo Saka jadi jebolan akademi mereka yang ada di skuad utama. Peraturan pemain homegrown inilah yang menjadi alasan utama tingginya harga pemain-pemain Inggris. Sebab harga mereka tak hanya perihal kemampuan taktik saja, tetapi juga karena mereka bisa memenuhi kuota homegrown, sehingga klub tersebut tidak mendapatkan sanksi. Nama-nama seperti Harry Maguire, Ben Davies, dan Jack Grealish adalah contoh nyata betapa mahalnya pemain homegrown. Lalu apa sebenarnya tujuan dari regulasi pemain homegrown ini? Regulasi tersebut bertujuan untuk mendongkrak kualitas pemain-pemain timnas Inggris agar dapat berbicara di ajang internasional. Dalam beberapa tahun belakangan, manfaat dari regulasi ini memang terlihat jelas. Timnas Inggris berhasil mencapai babak semifinal Piala Dunia 2018 dan menjadi runner-up Piala Euro 2020. Skuad timnas Inggris juga dipenuhi dengan pemain-pemain muda berbakat. Sebut saja Phil Foden, Bukayo Saka, Jadon Sancho, dan Mason Greenwood. Kini The Three Lions menjadi tim favorit untuk menjuarai Piala Dunia yang akan diselenggarakan tahun depan. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.